Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazilatul Rohma akan membacakan hasil presentasi dari bab 7 sampai bab 13 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Di sini saya akan membacakan bab 7 terlebih dahulu. Apa sih isi dari bab 7? Yaitu tentang kaidah kesohihan hadis. Nah, hadis Nabi Muhammad itu adalah merupakan rujukan pertama ajaran Islam. Eksistensinya secara hierarki adalah referensi kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis itu ada setelah Al-Quran. Sebab itu Nabi Muhammad terintegrasi ke dalam tanah ilahiyah. Integrasi itu ditandai dengan adanya pemberian mandat otoritas dari Allah. Nah, selanjutnya yaitu kaidah otentisitas hadis atau kritik sanad. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dhabit, serta tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan cacat yang sama. Dengan demikian, hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi persyaratan. Disebut sebagai unsur-unsur kaidah mayor kesahihan hadis sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya itu bersambung. Yang kedua, perawi dalam sanad hadis bersifat adil. Yang ketiga, perawi dalam sanad bersifat dhabit. Yang keempat, sanad dan matan hadis terhindar dari syadz. Yang kelima, sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar atau ilat. Sekarang unsur-unsur kaidah kesahihan. Yang pertama, sanad atau isnadnya itu bersambung. Maksudnya bagaimana? Sanad bersambung adalah hadis yang dari perawi pertama sampai perawi terakhir atau mukharrij itu tidak terjadi keterputusan sanad. Dengan ungkapan lain, tiap-tiap riwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari riwayat terdekat sebelumnya. Yang kedua, perawinya adil. Berdasarkan popularitas keutamaan perawi di kalangan para ulama. Jadi penetapan keadilan perawi diperlukan kesaksian para ulama. Dalam hal ini adalah ulama kritikus hadis. Yang ketiga, perawinya itu harus dhabit. Seorang disebut dhabit itu seperti apa? Mampu mendengar pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna. Yang keempat, yaitu tidak syadz. Syadz adalah kejanggalan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Yang kelima, itu tidak boleh mengandung ilat-ilat. Dalam hal ini adalah sebab-sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Sekarang kaidah validitas hadis, kritiknya matan. Yang pertama, matan hadis terhindar dari syadz. Hadis yang terhindar dari syadz adalah sanad hadis harus mahfudz dan tidak gharib, serta matan hadis tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Yang kedua, matan hadis terhindar dari ilat, yaitu yang pertama tidak terdapat tambahan dalam penghafalan, yang kedua tidak dapat idraj atau sisipan dalam lafal matan. Yang ketiga yaitu tidak terjadi ittirab, pertentangan yang tidak dapat dikompromikan dalam lafal matan hadis. Ya, dan yang terakhir yaitu jika ziyadah, idraj dan ittirab bertentangan dengan riwayat yang thiqah lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung syadz. Mungkin hanya itu dari bab 7 yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.